Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal ASPD, Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah, tahun 2021 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, langsung saja kita mulai dari nomor 1 ya. Itu ada sebuah rantai makanan. Kalian diminta untuk menuliskan atau menyebutkan makhluk hidup yang ada pada posisi X ini. Dia makan belalang. Dia dimakan oleh ular. Nah, di antara 4 pilihan ini mana yang paling tepat? Yang C ya, kata makan belalang, kata dimakan oleh ular. Kedua, benalu menempel pada tanaman jeruk akan memperoleh keuntungan. Benalu dan jeruk. Di sini terjadi simbiosis parasitisme. Benalunya untung, jeruknya rugi. Nah, keuntungannya apa yang diperoleh benalu? Dia dapat sari makanan dari tanaman jeruk. Di nomor 3 ada daftar hewan yang memiliki kesamaan adaptasi untuk melindungi diri. Kita lihat sotong itu menyemburkan tinta ya. Terenggiling menggulung badan, gurita menyemburkan tinta, landak mengeluarkan duri. Yang tepat, yang sama, nomor 1 dan nomor 3. Yang ini. 4. Pada ekosistem kebun terdapat makhluk hidup yang terdiri dari ular, belalang, jagung, dan burung kutilang. Burung kutilang banyak ditangkap, sehingga populasinya berkurang atau menurun. Nah, akibat yang terjadi bagaimana? Kita coba gambarkan dulu rantai makanan tersebut. Dimulai dari produsen ya. Produsen berupa apa itu? Jagung ya. Yang jagung dimakan oleh konsumen 1 berupa belalang. Konsumen 2-nya bilang. Konsumen 3 ular. Ular mati diuraikan oleh bakteri pengurai. Ini kutilangnya berkurang. Jika kutilang berkurang, ular sebagai hewan yang memangsa kutilang, dia akan juga ikut berkurang atau menurun. Sementara pada belalang, karena pemangsanya berkurang, dia akan bertambah banyak. Belalang bertambah, jagung akan menurun. Jadi, untuk rantai makanan tersebut, akibatnya ular akan berkurang, hasil panen jagung juga menurun. Nomor 5. Dampak negatif penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bagi lingkungan laut adalah ketika menggunakan bahan peledak pastinya akan menyebabkan kerusakan ya pada terumbu karang. Tsunami ini faktor alam. Nomor 6. Lereng di pegunungan banyak dimanfaatkan petani untuk menanam tanaman pertanian. Lahannya dibuka dengan cara menebang pohon. Padahal kita tahu lereng itu kondisinya miring ya,
sehingga bisa saja terjadi erosi. Nah, upaya apa yang paling tepat? Dengan melakukan reboisasi. 7. Yang saya gambar ikan, bagian yang ditunjuk tanda panah ini adalah insang. Fungsinya untuk apa? Alat pernapasan. 8. Ada kupu-kupu, ada belalang. Hewan lain yang memiliki teori hidup sama. Kalau kupu-kupu ini apa? Metamorfosis sempurna. Sedangkan pada belalang tidak sempurna. Nah, hewan mana yang nomor satunya itu sempurna, nomor duanya tidak sempurna adalah yang B. Semut sempurna, jangkrik tidak sempurna. Kalau C itu sempurna semua. D terbalik, A tidak ada yang sempurna. 9. Ini ada gambar daur hidup rangrang. Nah, di antara tahapan tersebut yang menguntungkan manusia, yaitu kalau larva merugikan ya bisa merusak tumbuhan. Yang tepat adalah telurnya. Untuk apa? Sebagai pakan burung peliharaan. Nomor 10. Ada ular, alat yang paling berperan untuk melakukan gerak melata. Dia tidak punya kaki, jadi dia gerakannya melata. Nah, bagian mana yang digunakan untuk bergerak? Otot perutnya. 11. Ada gambar capung, alat pernapasan utama. Capung itu termasuk serangga ya. Kakinya lebih dari 4. Nah, serangga itu bernapasnya menggunakan trakea. Insang ini pada ikan, kulit pada cacing, paru-paru pada mamalia. 12. Proses pencernaan yang terjadi pada organ Y. Y ini usus besar ya. Usus besar. Apa yang terjadi di usus besar? Penyerapan air dan pembusukan sisa makanan sebelum akhirnya nanti dikeluarkan melalui anus. 13. Ini model organ pernapasan ya, yang ditunjuk oleh huruf X, X di sini, yaitu berupa tenggorokan. 14. Upaya yang tepat untuk mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Pembuluh darah itu bisa tersumbat jika kita mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol. Jadi caranya supaya tidak tersumbat adalah dengan menguranginya. 15. Ada gambar peredaran darah. Proses peredaran darah pada bagian X di sini. Sebelah kiri ini, sebelah kanan ya sebenarnya ya. Warnanya agak gelap. Jadi dia mengandung darah kotor. Antara yang bagian kiri darah bersih. Nah, darah itu dipompa dari sini, dari jantung. Ada 4 ruangan. Darah dapat oksigen dari paru-paru melalui serambi kiri, kemudian masuk ke serambi bilik kanan. Maaf, dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, kemudian bilik kiri diedarkan ke seluruh tubuh, ke bawah dan juga ke atas. Nah, setelah melakukan aktivitas, darah yang awalnya kayak O2 berubah jadi kayak CO2.
masuk ke jantung. Dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui serambi kanan, kemudian masuk ke bilik kanan dan diteruskan ke paru-paru. Ya, jadi proses pada huruf X yaitu darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh menuju serambi kanan. 16 itu ada tanaman jahe. Perkembangbiakannya menggunakan akar tinggal ya atau rizoma. 17 ada beberapa tumbuhan yang perkembangbiakannya secara vegetatif alami, ya, vegetatif alami, jadi tanpa bantuan manusia. Pisang ini dengan tunas ya, bambu juga dengan tunas. Kalau salak dia kan pakai biji, jadi dia generatif. Kelapa juga buahnya bisa ditanam, dia secara generatif. Jadi yang vegetatif adalah nomor 1 dan nomor 3. 18. Jadi pubertas pada laki-laki. Diamati ini khusus untuk laki-laki. Apa yang terjadi ketika dia mengalami pubertas? Pertama tumbuh jakun ya, oke. Tumbuh rambut di sekitar alat kelamin. Ini laki-laki iya, perempuan juga iya ya. Jadi bukan. Dia suaranya melengking. Kalau laki-laki itu suaranya membesar ya. Kalau melengking pada perempuan. Payudara membesar perempuan, dada membidang juga ini laki-laki. Oh, ada 3 ya. Jadi karena ini perempuan yang laki-laki bisa ini. 1, 2, dan 5. 19. Ada 2 tabel, nama benda dan sifatnya. Pasangan yang tepat antara benda dan sifat yang dimiliki. Bendanya ada benda padat dan cair. Coba kita cocokkan satu persatu. 1 R, garam, benda padat ya. R, menekan ke segala arah. Ban, ini pada benda gas. Dan 2A, 2S, 2 itu mentega, S meresap. Mentega benda padat, dia tidak meresap, jadi bukan, ini benda cair. 3Q, kecap, ini benda cair. Q bentuknya sesuai dengan wadah. Karena benda cair, ya jadi betul ya. Kalau dimasukkan ke gelas bentuknya gelas, dimasukkan ke dalam botol bentuknya juga botol. Jadi yang C, 3 dan I. 20. Kegiatan yang menunjukkan adanya pemanfaatan perubahan wujud mencair. Kita lihat satu-satu. Menjemur pakaian, ini menguap ya. Menguap. Memanaskan mentega. Saat memasak, ya, ini baru mencair. Mentega awalnya padat, terus jadi meleleh di air, itu mencair. Bensin di tempat terbuka juga sama, ini uap, menguap. Pembuatan es krim ini mengkristal. 21. Penyusutan terjadi pada. Penyusutan itu
semakin berkurang atau semakin kecil, semakin sempit. Biasanya terjadi ketika suhunya turun. Nah, di antara ini yang terjadi penyusutan yang mana? Kalau A, jembatan merapat, ini memuai. Kabel telepon mengendur saat siang hari juga memuaian. Pemuaian itu kebalikan dari penyusutan. Dia bertambah banyak, bertambah panjang. Yang C, kaca jendela, sambungan rel kereta api merenggang saat malam. Nah, malam hari kita tahu kondisinya lebih dingin daripada siang hari. Jadi yang C. Kalau siang hari itu memuai, kalau malam hari merenggang atau menyusut. Kalau yang D ini dia longgar, tetapi kok tertulis panas, berarti ini salah ya. Harusnya merenggang, melonggar itu ketika dingin atau ketika malam hari. 22. Ketika berada di dekat api unggun, udara terasa hangat. Padahal kita tidak menyentuh api, apinya tidak sampai ke tubuh kita, tapi kita dapat merasakan hangatnya. Nah, perbedaan ini sama ketika kita berada di bawah terik matahari, yaitu secara radiasi. Kalau yang A, ini konveksi ya, konveksi. Kalau yang B, sama konveksi juga. Yang C, solder, dia benda padat, jadi dia konduksi. Nah, yang sama, yang ini, panas matahari sampai ke bumi. 23. Edo main kasti. Dia berhasil memukul bola yang dilemparkan kawannya. Awalnya bola ke arah Edo, kemudian dipukul sehingga arahnya berubah. Jadi pengaruh gayanya adalah mengubah arah gerak benda. 24. Ada anak yang main sepeda. Hubungan antara gaya dan geraknya. Semakin besar gaya untuk mengayuh, makin cepat gerak sepedanya. 25. Ada dinamo yang dipasang pada sepeda. Dinamo ini akan berputar ketika rodanya berputar. Jadi energi yang digunakan pertama berupa energi kinetik, kemudian listrik menyebabkan lampu menjadi menyala, mengeluarkan cahaya. Yang B, kinetik, listrik, dan cahaya. 26. Biodiesel. Ini dari tumbuhan ya, dari bijinya. Untuk apa? Sebagai pengganti bensin atau solar. Kalau biodiesel untuk mengganti bahan bakar mesin diesel ya. Jadi yang C. Kalau yang A ini biogas. Kalau yang D, lampu lalu lintas biasanya dari tata surya ya, panel surya. 27. Rangkaian listrik L1 dan L3 padam, nggak nyala. L2, L4 nyala. Apa yang harus dilakukan pada saklar supaya kondisinya seperti ini? Jadi ini biarkan terbuka ya. S3 ini biarkan terbuka supaya lampu 1 dan lampu 3 mati. Nah, bagaimana dengan S2? Supaya L4 nyala, S2 harus ditutup. S1 juga harus ditutup. Jadi yang terbuka hanya S3. Kita lihat pilihannya. Yang B. S3 dibuka, S1 dan S2 ditutup.
Sifat magnet berdasarkan percobaan. Di magnet ada papan, kemudian di atasnya ada paku. Jika magnetnya digerakkan, pakunya ikut juga bergerak. Jadi magnet itu dapat menembus suatu benda. Gaya magnet dapat menembus benda tipis. Semakin tipis semakin mudah, semakin tebal semakin sulit. 29. Center, tangan, kemudian bayangan. Sifat saya yang ditunjukkan. Dia dapat merambat lurus. Kalau dia tidak merambat lurus, pasti dia belok ke sini, kemudian tidak menimbulkan bayangan. Kalau menembus benda bening itu biasanya center ketika disorotkan ke air bening atau ke kaca bening. Kalau dipantulkan ke cermin, dibiaskan itu ke keadaan air di dalam gelas yang berisi pensil itu dibiaskan. Ikan di kolam itu dibiaskan. 30. Ada 4 tabung, tebalnya sama, ukurannya sama, yang beda hanya banyaknya air atau volumenya. Nah, jika dibandingkan tabung lain, tabung N suaranya paling apa? N ini yang paling banyak ya. Nah, pada keadaan seperti ini ada dua kemungkinan. Yang kita lihat sebagai kata kunci adalah perlakuannya. Di sini perlakuannya yaitu dipukul. Kalau dipukul, dia akan berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik. Maksudnya bagaimana? Ketika airnya semakin banyak, bunyi yang dihasilkan justru semakin rendah. Jawabannya yang A. Tapi kalau pertanyaannya itu ditiup, dia akan berbanding lurus. Berbanding lurus. Artinya ketika airnya semakin tinggi, bunyi yang dihasilkan juga semakin tinggi juga. Nah, kenapa kalau ini semakin rendah, paling rendah? Karena ketika dipukul, tabungnya kan bergetar. Nah, getarnya itu diredam oleh air. Semakin banyak airnya, semakin banyak pula diredam oleh air tersebut. 31. Ada siklus air. Proses berubahnya air di atmosfer menjadi titik air. Uap itu benda gas jadi titik air, jadi cair. Seperti apa? Kondensasi ya, atau mengembun. Nah, kalau satu ini air ke gas, menguap. Dua, nah ini dua merupakan proses kondensasi. Kalau tiga kan turunnya air hujan. 4. Penyerapan air oleh tanah dibantu akar. Jadi jawabannya yang nomor 2. 32. Ada tata surya. Planet yang ditunjuk nomor 1 dan 2. Merkurius, Venus. Nomor 2 itu Venus ya. Bumi, Mars, Jupiter. Satunya Jupiter, duanya Venus. Kalau dilanjutkan bagaimana? Ini tadi Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. 33. Gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari ini berarti posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dia di tengah. Kalau ini bukan. Ini juga bukan. Jadi kemungkinannya nomor 2 dan 3. Nah, di sini mataharinya matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan itu berada pada posisi terjauh dari bumi. Kita lihat yang paling jauh adalah yang nomor 3. Dan di sini juga membentuk huruf X ya, sehingga orang yang ada di bumi
Demikian umbra akan melihat gerhana matahari seperti bentuk cincin. Jawaban yang B. 34, ada matahari kemudian dikelilingi oleh bumi. Jadi ini revolusi bumi ya, buminya berputar mengelilingi matahari. Akibatnya apa? Kalau yang A, B, C, ini rotasi. Rotasi bumi. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Ini gerakan semu harian matahari. Nah, yang akibat dari evolusi adalah yang D. Matahari tampak bergeser di utara maupun selatan. Ini namanya istilahnya gerak semu tahunan matahari. Terakhir, nomor 35. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Biasanya berupa bahan tambang. Nah, di antara pilihan ini yang merupakan barang tambang adalah yang A. Utara bisa, intan bisa, cahaya matahari bisa, geotermal dan gelombang laut juga bisa diperbarui. Nah, untuk IPA itu sampai 35 soal ya. Semuanya berupa pilihan ganda. Nah, demikian pembahasan soal ASPD kali ini. Semoga bermanfaat, bisa jadi salah satu sumber belajar kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.